Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video ngakak, di mana kita akan menyaksikan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok emak-emak, di mana mereka ini adalah pendukung setia dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak mirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan keseruan-keseruan pidato atau orasi dari emak-emak berikut ini. Selamat menyaksikan. Lawan tidak menuntut keadilan, kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya Bapak KPU, 10 ditambah 4 berapa? 10 ditambah 4 berapa? Dia jawab 140 katanya. Goblok enggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Lakunya insinyur, lakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan. Dia perjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku perjuangkan Anies Baswedan. Kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan itu gak menang. Baik KPU, dengarkan suara hati rakyat. Kami datang ke sini minta keadilan. Kenapa engkau gelembungkan suara 01? Kenapa engkau gelembungkan suara 02? 02 itu telah menyogok kalian. Kami nggak takut. Ini fakta. Ini fakta. Bukti nyata. Kami tidak bohong. Kami bukan pendusta. Kami berani atas kebenaran. Wahai Bapak polisi aparat, kalian jangan membela yang salah. Jangan kalian di pihak yang salah. Karena demi money. Emang kau pinggir gak diminta bertanggapan nanti di akhirat. Ya Allah ya Rabbi. Kalau nanti di sebelah kau suka yang joget-joget si Gemoy. Supaya joget-joget. Kalian dikasih pemimpin yang cerdas, yang amanah, yang bijak, yang punya sidik, tablik, diakui negara luar negeri. Nomor 01 Anies Rashid Baswedan itu orang paling hebat, paling disegani dunia luar. Jangankan orang Indonesia, dunia luar. Halo anak-anak Abah, terutama yang laki-laki, para suami ya, harus selalu mencintai istrimu ya. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat, di antara kalian yang paling baik adalah mereka yang paling baik dengan keluarganya, yang paling sayang dengan keluarganya. Jadi para suami, kalau kalian itu dititipi amanah istri, anak-anak, kalian harus totalitas sayang. Jangan lirak-lirik yang lain. Belajar untuk setia ya. Karena kebaikan kalian itu adalah ketika kalian baik dengan keluarga. Bila laki-laki yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga, maka itu adalah laki-laki yang tidak baik. Semoga anak-anak Abah semuanya seperti Abah Anies yang setia, ya, setia kepada Bu Feris, menghasilkan 4 orang anak ya. Kita butuh sosok tauladan pemimpin yang keluarganya
guyup, setia, dan bahagia. Beragama, yakinlah, bacalah surat Al-Fat setiap malam sampai Anies Baswedan dan Muhaimin dilantik. Kemudian sore hari antara asar sampai maghrib kita baca doa yang ada di surat Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afrik alaina sabran wasabit akdamana wansurna alal qaumil kafirin. Apapun yang mereka perbuat, ingat saudara-saudara sekalian, Allah punya tentara, walillahi junudus samawati wal ard. Allah punya tentara langit dan tentara bumi yang akan membantu kita, yang tidak terlihat. Bagaimana waktu perang Badar, bagaimana waktu perang Futuh Mekah, manusia cuma sedikit tapi kelihatannya banyak. Orang-orang kafir melihat umat Islam begitu banyak dan begitu hebat-hebat sehingga mereka akhirnya kalah. Oleh karena itu, yakinlah, saya sebagai orang beriman mengajak saudara sekalian yang seiman dengan saya, tolong lakukan ini. Karena Saudaraku sebangsa dan setanah air, rupa-rupanya emak-emak ini mereka juga tidak kalah. Mereka menyerukan bahwa pemilu ini curang. Mereka mengatakan bahwa KPU itu goblok, KPU itu bodoh dan lain sebagainya. Saya secara pribadi sih merasa kasihan dengan emak-emak ini di saat usianya yang sudah sepuh seperti ini. Tetapi apapun yang dilakukan oleh emak-emak ini, saya secara pribadi patut memberikan apresiasi. Apresiasi karena perjuangan mereka untuk menegakkan keadilan. Di sisi lain, saya berpendapat bahwa jikalau memang dari kubunya Bapak Anies Rashid Baswedan, dari relawannya Bapak Anies Rashid Baswedan, daripada kalian berjemur di panas untuk melakukan aksi unjuk rasa dan lain sebagainya, berteriak menyuarakan soal keadilan, berteriak menyuarakan soal pemilu yang curang dan lain sebagainya, sedikit saja saya kasih saran. Kalau boleh, kumpulkan semua bukti-bukti kecurangan itu, lalu serahkan ke KPU, lalu serahkan ke Bawaslu, dan lain sebagainya, sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang cerdas. Kita adalah orang-orang yang menggunakan intelek. Bagi saya secara pribadi, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh emak-emak ini hanya buang-buang waktu, hanya buang-buang energi. Jikalau memang kubunya Anies Rashid Baswedan menemukan ada banyak sekali kecurangan seperti yang diteriakan oleh emak-emak ini, silakan ambil langkah-langkah hukum. Itu akan jauh lebih terhormat, itu akan jauh lebih berwibawa, itu akan jauh lebih bermartabat. Jujur ya, di sisi lain saya merasa lucu dengan orasi dari emak-emak ini. Tapi di sisi lain, mari kita harus menggunakan logika akal sehat kita, bahwa bangsa kita, negara kita ini adalah negara hukum. Ikutilah aturan, ikutilah tata tertib. Mari, seringkali saya mengajak kepada pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan maupun pendukung dari Paslon 03. Jikalau memang kita menemukan kecurangan, mari kita berperang dengan menggunakan logika akal sehat kita. Kumpulkan semua bukti-bukti kecurangan itu, bawalah ke KPU, proseslah ke Bawaslu. Itu jauh lebih terhormat. Di sisi lain, kamu juga akan menjaga marwah dari seorang Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Ketika kalian mengatakan bahwa Abah Anies itu adalah orang yang cerdas, Abah Anies itu adalah orang yang jujur dan lain sebagainya,
tetapi tidak diimbangi dengan sikap dan perilaku kamu dalam melakukan aksi unjuk rasa itu, maka publik akan menilai, publik akan melihat rupa-rupanya yang cerdas dan jujur itu hanya seorang Abah Anies Rashid Baswedan, sementara kalian yang adalah relawan, kalian yang adalah pendukung, kalian yang sudah turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa, itu tidak menunjukkan sikap kedewasaan kalian dalam berpolitik, tidak menunjukkan sikap kedewasaan kalian dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mari, negara kita ini adalah negara yang dilandasi oleh aturan-aturan yang sudah termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan lain sebagainya. Sehingga kita mengetahui bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Segala persoalan, apapun masalahnya, mari kita bawa ke ranah hukum. Kumpulkan semua bukti-bukti itu lalu kita proses. Jikalau memang kita merasa yakin, kita merasa percaya bahwa pemilu itu curang, kalian mau membuktikan kebenaran, kalian sedang mencari keadilan, bawalah ke KPU, bawalah ke Bawaslu untuk memproses semua hasil-hasil kecurangan itu, sehingga pada akhirnya Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan yang benar-benar atas aspirasi kita, yang benar-benar atas suara kita, yang sudah kita proses secara hukum, yang sudah menjadi kekuatan kita. Sekali lagi, saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh emak-emak ini semoga saja akan mendapatkan arahan yang baik demi menjaga nilai-nilai demokrasi. Banyak sekali seruan-seruan yang mengatakan bahwa pemilu ini curang dan lain sebagainya. Silakan kumpulkan semua bukti kecurangan itu. Saya sangat yakin dan percaya bahwa di semua paslon pasti punya tim hukumnya masing-masing. Serahkanlah semua bukti itu kepada mereka lalu berproseslah secara hukum itu. Agar pasangan kita, baik itu Abah Anies Rashid Baswedan maupun Muhaimin Iskandar, maupun pihak-pihak lain yang merasa dirugikan, nilai marwah, nilai martabat, menang atau kalah dengan cara-cara yang elegan itu benar-benar nampak, dan itu akan mengajarkan kepada kita, generasi penerus bangsa ini. Mari kita lanjutkan lagi. Hei, udah gue aja menang udah gue edit udah ribet kalau kalah. Besok-besok jangan diajak lagi dah, ribet nyari kesalahan orang mulu, kagak terima banget kayak kalah. Udah gue edit tuh, udah menang lu, menang. Besok-besok jangan ikut lagi ya, udah jangan ikut lagi ya. goblok udah jangan ikut lagi lu. Siapa yang tahu nih akun ini nih tuh. Lu tahu kan siapa itu? Iya bener, itu yang bikin mundur wir capres gue gitu. Dan gue lihat salah satu videonya ngomong kayak gini, putus asa pendukung Prabowo hanya bisa joget-joget, gak bisa nunjukin prestasi capresnya gitu. Isinya potongannya yang gue lihat ya. Iya mbak, capres lu aja yang paling bagus dah kinerjanya. Capres lu aja yang paling bagus di mata dunia. Mata gua enggak. Boleh sih lo ngedukung, boleh sih lo bikin akun kayak gini, tapi harusnya lo kasih apa ya? Kalau emang lo pendukung yang bagus nih, yang cerdas ya, anak abah, harusnya lo bikin video yang nunjukin prestasi-prestasi capres lu. Bukan malah lu jatohin capres lain, menjatuhkan cawapres lain. Katanya cerdas, katanya pada S1, S2, capek-capek lu kuliah, tapi lu bikin akun TikTok gak ada tuh manfaatnya. Kalau bikin akun TikTok kayak lu, gue juga bisa, gue jelek-jelekin paslon lu. Lagian apa gunanya sih? Hah? Apa gunanya lo bikin akun TikTok kayak gitu yang isinya tuh ya, lo tuh udah, padahal lo tuh udah proper banget jadi presenter gitu ya, tapi ternyata isinya hanya
menyindir, mencibir, ujaran kebencian sama paslon lain. Hello? Kemana? Kemana pikiran elu, ya? Lu sebagai anak-anak yang berintelektual, yang punya ijazah bagus, punya latar belakang pendidikan yang bagus. Halo, kemana akal sehat kalian? Gue aja yang cuman S1 ya, yang gak sehebat kalian. Gue cuman SPD, gak sehebat kalian. Mungkin kalian SH ya, terus psikologi, maybe hukum. Apalah ada gue, duh, jauh sama kalian. Tapi apakah begitu? Apakah begitu latar belakang pendidikan yang bagus? Ya, membuat video, membuat akun hanya untuk ujaran kebencian. Dengar-dengar 02 yang menang, Mbak. 02 yang menang quick count-nya. Nggak jauh beda nanti sama real count. Nah, kalau nanti nih ternyata ya yang lu jelek-jelekin jadi presiden lu, mau nggak mau kan lu harus ikut aturannya dia. Terus gimana? Emang kalian berkontribusi apa sama Pak Prabowo sampai kalian bisa ngejelek-jelekin dia, ha? Samsul patah. Sim bersih. Sim bersih. Apakah aksi mereka ini akan menyelesaikan persoalan yang terjadi di bangsa ini? Apakah aksi mereka ini akan membuktikan bahwa pemilu ini curang sesuai dengan seruan mereka? Apakah ketika mereka menurunkan spanduk atau poster ataupun baliho itu akan menyelesaikan persoalan atau masalah yang dibawakan oleh mereka dalam aksi unjuk rasa ini? Tentunya tidak. Tadi kita menyimak bersama-sama di mana para pendukung dari paslon 02 yakni Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka rupa-rupanya mereka ngeledekin ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Bagi saya ini sangat disayangkan. Kenapa? Bila pada akhirnya kita sudah berkoar-koar, kita sudah membuang waktu, sudah membuang energi, membuang tenaga dan lain sebagainya, pada akhirnya kita ditertawain, pada akhirnya kita diledekin dan lain sebagainya. Makanya tadi saya katakan bahwa jika ada persoalan atau jika ada masalah atau memang jika kalian melihat bahwa pemilu ini curang, buktikanlah itu, kumpulkanlah semua bukti-bukti itu, laporkanlah ke pihak penegak hukum, laporkanlah ke KPU ataupun Bawaslu agar persoalan itu bisa diproses. Aksi unjuk rasa yang dilakukan seperti ini bagi saya tidak akan menyelesaikan persoalan ataupun tidak akan menyelesaikan masalah. Malah dalam tanda kutip mungkin akan menimbulkan masalah baru. Saudaraku sebangsa dan setanah air,
membela demi kebenaran, menegakkan keadilan dan lain sebagainya itu memang penting dan harus kita lakukan. Tetapi satu poin penting yang harus kita ingat, bahwa gunakanlah akal sehat kita. Lihatlah fakta dan fenomena di bangsa dan negara ini. Negara ini adalah negara hukum. Taatilah aturan-aturan hukum. Itu adalah poin pentingnya. Sekali lagi, ketika kalian menurunkan spanduk, ataupun poster, ataupun baliho, itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Yang ada malah kelompok sebelah mereka tertawa. Mereka merasa lucu. Mereka akan menilai bahwa kemampuan dari kaliannya cuma sebatas itu. Coba kalian kumpulkan semua bukti-bukti kecurangan itu lalu proses secara hukum. Mari kita membangun argumentasi, kita berperang dalam narasi. Apalagi kita ketahui bersama-sama bahwa seorang Bapak Anies Rashid Baswedan itu adalah pribadi yang sangat hebat dalam berargumentasi, dalam membuat narasi dan lain sebagainya. Apa sih susahnya bagi seorang Anies Rashid Baswedan? Dengan latar belakang beliau yang adalah seorang akademisi. Bagi saya secara pribadi beliau pasti sangat paham. Beliau pasti sangat menguasai bagaimana caranya dalam menyelesaikan sebuah persoalan seperti yang kita saksikan dari cuplikan video dari awal hingga saat ini. Sekali lagi, saya berharap bahwa ketika ada masalah atau memang ketika ada kecurangan, kumpulkanlah sebuah bukti-bukti kecurangan itu. Serahkanlah kepada para penguasa hukum atau tim hukum nasional yang sudah ada di masing-masing paslon. Berperanglah dengan menggunakan fakta-fakta dan menggunakan bukti-bukti itu. Tentu ada lembaga yang sudah menyiapkan sebagai pihak penyelenggara dari KPU. Mereka juga pasti akan siap menerima aspirasi dari kita rakyat Indonesia. Jikalau memang bukti-bukti kecurangan itu sudah kita kumpulkan, serahkanlah ke KPU. Ini loh buktinya. Kami tuntut keadilan, kami minta kejujuran. Dan ini loh bukti-bukti kecurangan di pemilu 2024. Mari kita lanjutkan lagi. Belum lama ada pasangan suami istri yang baru banget punya anak datang ke tempat saya, meminta saya namain anaknya. Nah, terus saya tanya, emang harapan bapak sama ibu apa buat ini anak? Kata dia, saya pengen anak saya jadi anak yang bakti sama orang tua, yang nurut apa kata orang tua. Nah, terus saya bilang, kalau emang harapan ibu bapak demikian, nama yang paling cocok buat anak ini ya namain aja anak ini dengan nama Gibran. Karena Gibran itu anak yang berbakti sama kedua orang tua, anak yang nurut sama orang tua, mau orang tuanya salah kayak bener kayak pokoknya insya Allah tuh anak nurut aja sama orang tuanya. Terlebih lagi lucu lagi tuh anak bakalannya begitu kalau menurut saya. Nah kalau bisa tuh tambahin Samsul Gibran gitu. Nah kata dia jangan enggak dah. Mengapa ya kata saya? Tuh, kata dia mendingan saya nanya sama yang lain aja deh bang. Lah, itu jadi Herman nggak habis pikir. Gulingkan Jokowi. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita sambut bulan Maret ini, hak angket akan terjadi. Hak angket akan terjadi. Kalau kita laporkan kepada MK, Mahkamah Konstitusi, ada si pamannya si Gibran. Bagian
Nah, untuk ibu-ibu yang kemarin dapat bansos, ya kan, dipikir kan dapat bansos itu enak nih. Nah, seminggu dia tuh nggak belanja beras, ya kan, namanya dapat bansos. Begitu hasil dari bansos sudah habis nih, udah nyeker lagi. Belanja beras sih kaget. Harga melambung tinggi. Nah, dari bansos itu habis baru berasa ya Bu. Sekarang belanja pakai duit sendiri. Gimana harga beras? Bilangin tuh anak remaja ibu yang kemarin oke gas. Enggak. Suruh makan di luar. Aduh, mohon maaf. Hello, Kubu 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowo. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis, makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur. Bocah kencur yang nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja, mohon maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat, sadar kalian. Jangan cuma dimakan gratis. Hello, sadar kalian, cerdas. No. Nggak setuju? Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup. Kalau kalian setuju dengan makan gratis, karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu 02. Berarti Mantap. kalian bodoh. Mantap. Bodoh. Oke Bu. Oke, jangan. Ibunya semangat banget nih guys. Bu, Kami di sini tuntutan jelas. Ketua KPU harus diturunkan. Itu kuncinya. Dan seluruh Indonesia dan usut tuntas seluruh kecurangan yang terjadi. Yang dirugikan siapa? Rakyat pendukung 01 dan 03. Quick count seperti apa tuh? Kami juga tolak hasil quick count. Itu kan lembaga yang tidak resmi oleh negara. Kenapa baru masih dalam pencoblosan poinnya sudah naik? Angkanya 56%, datanya dari mana? Itu kan konflik, menciptakan keresahan rakyat sehingga menimbulkan masalah yang fatal bagi rakyat. Rakyat memang lihat kami datang sedikit. Kami sementara susun hari ini kami rapat lagi, datang lebih banyak lagi, masa lebih banyak. Target kami jelas, ketua KPU digulingkan. Dan kalau KPU tidak bisa jujur, kita bubarkan saja KPU. Mereka dibayar dari pajak, malah kita bayar pajak. Kami tidak membayar pajak. Saya hanya ingin mengingatkan kepada para pendukung 01 bahwasanya gerakan perubahan hanya tentang Anies Baswedan, bukan tentang kalian. Loh, kok gitu? Apa buktinya? Saya jelaskan. Pak Anies pada dasarnya sudah mengetahui kalau dia kalah. Terus kenapa dia selalu nuduh curang-curang, cari bukti-bukti kesalahan? Ya karena Pak Anies ingin putaran kedua, ingin Pilpres ini diulang. Agar apa? Pak Anies bisa punya kesempatan dipilih. Seperti itu. Karena apa? Karena jika Pak Anies benar-benar kalah dan dia diam saja, maka para partai pengusungnya seperti Nasdem, PKB, ya akan tetap lari ke pemerintahan. Sedangkan Pak Anies sendirian. Ya mungkin ditemani PKS lah. Tapi kan bukan anggota partai PKS. Terus, kalau Pak Anies mau masuk pemerintahan juga, gengsi dong. Kenapa gengsi? Karena Pak Anies membuat slogan perubahan. Kalau dia masuk pemerintahan, apanya yang dirubah? Nasibnya yang dirubah. Karena Pak Anies kan sering mengkritik pemerintahan Pak Jokowi. Nah, sekarang kalau Pak Prabowo Gibran itu memimpin nanti, kan ada Mas Gibran yang di situ representasi dari Pak Jokowi. Jadi tetap nggak ada perubahan kata Pak Anies. Cuma nasibnya aja yang berubah. Kalau Pak Anies mau maju pilkada DKI, ya gengsi dong. Masa dari calon presiden downgrade ke calon gubernur DKI Jakarta? Ya kan malu, gengsi. Walaupun nggak gengsi, walaupun nggak malu,
partai mana yang mau mengusung. Nasdem ya mungkin enggak lah, karena apa, kepentingannya di Pilpres kan hanya untuk menaikkan elektabilitas Nasdem. PKB mau dukung, ya enggak lah. Kenapa? Karena PKB dukung di Pilpres biar Caimin jadi wakil. Kalau di DKI nggak mungkin Caimin jadi wakil gubernur, iya kan? Terus PKS ya mungkin lah dukung, tapi hanya PKS saja nggak kuat, karena masih banyak calon-calon yang lain dari partai-partai lain yang lebih kuat. Terus dari situ sudah terlihat Pak Anies mau jadi apa, iya kan? Mau kesana kemari susah, ya mungkin balik menjadi pendidik saja, ya Pak Anies balik ke kampus saja, memberikan pengetahuan, pembelajaran, mencerdaskan anak bangsa lah, biar nanti anak-anak bangsa itu ketika mencalonkan presiden tidak seperti yang nuduh curang-curang itu, yang tidak mau menerima kekalahan itu, seperti itu. Itu analisa pendek saya ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Jadi hampir sebagian besar dari cuplikan-cuplikan video saya kali ini yakni datangnya dari pendukung ataupun dari relawan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Banyak sekali cuplikan-cuplikan video yang sudah kita simak terkait dengan aksi unjuk rasa, terkait dengan orasi ataupun pidato yang dilakukan oleh kubu pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan di depan kantor KPU RI. Saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan, untuk mengajak kepada paslon 01, khususnya kepada para pendukungnya ini, mari kumpulkan semua bukti kecurangan itu. Itu adalah cara yang paling terhormat, cara yang paling elegan, dan cara yang menurut saya paling ampuh. Jika itu sudah kalian lakukan, serahkanlah ke tim hukum nasional kalian, lalu mulailah kita berproses. Daripada saya melihat aksi unjuk rasa yang menurut saya cukup brutal, sampai bahasa-bahasa yang dilontarkan pun sudah tidak terkontrol lagi karena rasa amarah, rasa benci, dan juga mungkin ada efek karena panas terik matahari dan lain sebagainya yang menimbulkan kita suasana batin kita semakin gerah dan lain sebagainya. Saya hanya takut saja bila pada akhirnya ada pertumpahan darah, bahkan ada yang sampai tewas. Itu yang dirugikan siapa? Apalagi aksi-aksi unjuk rasa begini sangat riskan. Riskan akan pertumpahan darah. Ya bersyukur kalau setiap pribadi mampu untuk mengontrol emosinya ketika berhadapan dengan pihak keamanan. Dalam hal ini adalah Polri dan TNI. Tetapi kalau kita sudah terbawa emosi dengan suasana hati kita yang tidak tenang, atau kita sudah mudah terprovokasi dengan narasi-narasi yang diberikan oleh orang lain maupun oleh lawan, itu akan sangat berbahaya. Mari, pemilu ini adalah event 5 tahunan. Seringkali saya katakan bahwa poin yang paling penting yang harus kita rawat, yang harus kita jaga adalah rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan. Jagalah nilai-nilai adab, etika, moral yang sudah ada di negara ini. Daripada kita melakukan aksi unjuk rasa dengan mencaci maki, dengan katain KPU itu goblok, KPU itu bodoh, dan lain sebagainya. Dan cara-cara seperti ini bagi saya tidak akan menyelesaikan persoalan. Banyak sekali video atau banyak sekali seruan yang mengatakan bahwa kecurangan ini ada di KPU, yakni dalam aplikasi Sirekap itu. Ayo buktikan. Saya sangat yakin dan percaya KPU itu juga mereka adalah kumpulan orang-orang yang masih punya kelemahan. Beberapa waktu lalu
Ketua KPU juga pernah mengatakan bahwa kami adalah manusia. Kami tidak sempurna. Dengan demikian, saya hanya berharap bahwa bukti-bukti kecurangan itu segera dikumpulkan dan serahkan itu kepada tim kuasa hukum kalian masing-masing. Karena itu bagi saya akan menyelesaikan persoalan itu. Mungkin itu saja tanggapan singkat dari saya yang rakyat jelata ini. Semoga saja buah pikiran saya ini bisa berguna bagi saudara dan saudari saya yang beberapa hari belakangan ini rajin untuk melakukan aksi unjuk rasa. Saya tahu perjuangan kalian luar biasa demi membela keadilan, demi menegakkan kejujuran, demi menjaga marwah demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tetapi satu catatan penting dari saya bahwa gunakanlah logika akal sehat kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.